Shalom bagi kita semua. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 40 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menanti Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 20 ayat 1 ayat 2.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis pada hukum yang kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 411 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu.
ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 503, kita nyanyikan ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yang tertulis pada Mazmur 89 ayat 1 sampai yang ke-9. Kita membacanya secara responsoria. Nyanyian pengajaran etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Untuk selama-lamanya, Aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus,
dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Datanglah padaku, tinggal di hatiku, hanya Kau nambah jiwaku, tetap di hatiku sekarang selalu. Dampingi aku selalu di setiap langkahku, hanya Kaulah jalanku, tetap di hatiku sekarang selalu. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah padaku, tinggal di hatiku, hanya Kau nambah jiwaku, tetap di hatiku sekarang selalu. Dampingi aku selalu di setiap langkahku, hanya Kaulah jalanku, tetap di hatiku sekarang selalu. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 590 ayat 1, kita nyanyikan dan ayat 2. Oh
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kor pujian dari Ina Huria. Tuhan terbitang limpah rahmat-Mu padaku, tak terhitung anugerah-Mu. Betapa agung dan mulia Engkau, Tuhan. Naikkan syukur serta pujian
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 45, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menyertai hati saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini, yaitu yang tertulis di kitab Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam batinnya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah.
Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak kami, saudara-saudara sekalian yang bersekutu pada ibadah minggu ini. Satu kata yang sangat bernas dari evangelium ini atau dari Injil ini, yaitu kata beroleh kasih karunia. Beroleh kasih karunia. Dalam bahasa Bataknya disebut dapotan asineroha. Bagaimanakah orang yang beroleh kasih karunia? Siapakah orang yang berhak untuk mendapatkan kasih karunia? Apakah orang itu terbatas untuk mendapatkan kasih karunia? Atau semua umat yang bisa berkenan, berhak untuk mendapatkan kasih karunia? Ini menjadi pergumulan bagi kita semuanya. Tapi untuk lebih jelasnya saya memulai pertanyaan ini dengan perjalanan kisah kehidupan saya. Setelah saya menikah, setelah menikah itu terus mendapat pergumulan yang sangat serius. Secara pribadi, saya sangat serius dalam pergumulan itu. Karena apa? Setelah saya menikah, terus saya pikirkan pada waktu anak-anak, pada waktu pertumbuhan saya beberapa kali jatuh dari pohon. Biasalah kalau di kampung, mana pohon yang berbuah, ya sepertinya itu bukan namanya mencuri. Biarpun itu milik orang lain, nampaknya itu adalah milik kita bersama. Padahal itu katanya sudah mencuri. Yang punya pohon itu, yang punya buah itu, ya bisa marah dengan kita. Saya ingat-ingat 1, 2, 3 kali, bahkan waktu bermain pun saya pernah jatuh. Dan saya bisa bayangkan bahwa pinggang saya ini sudah patah beberapa kali. Berarti saya berpikir, ya saya ini mungkin laki-laki yang tidak sehat, yang tidak mungkin berketurunan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya mulai belajar masa muda, saya pernah belajar karate, pencaksilat, kungfu, dan lain sebagainya. Dan termasuk juga ilmu duniawi. Supaya kita mendapatkan kekuatan pertahanan. Dan saya ingat-ingat juga, ternyata orang yang memiliki kekuatan-kekuatan duniawi, itu kebanyakan tidak memiliki keturunan. Saya mulai takut. Gimana ini nanti? Saya tidak akan memiliki keturunan. Padahal saya anak pangguaran, anak pertama. Gimana nanti ini? Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kami. Yang ketiga menjadi pergumulan serius bagi saya. Karena saya termasuk pangoli pengantin yang lama menikah. Umurnya sudah melewati kepala 3. Saya kurang tahu ada di sini yang menikah melewati kepala 3, bukan kelapa ya, kepala 3. Jadi katanya saya sudah mulai tua, dan waktu saya berkenalan dengan calon mertua saya, maka calon mertua saya bilang, Buru, putriku, lihat dulu. Katanya itu mau calonmu, kayaknya sudah seperti bapak-bapak, kayaknya sudah tua.
Padahal sekarang saya juga masih terasa masih muda. Tapi itulah kejadian pada waktu itu. Karena saya lama menikah, saya berpikir juga begini. Secara realitas, kalau benih bawang kita gantungkan, kita tunggu. Kalau lebih dari 3 bulan, maka bawang itu akan semakin kisut. Ya. Jadi tidak bagus lagi buahnya. Saya bayangkan juga begitu, buah dari saya itu mungkin sudah usang, mungkin sudah hata-bataknya disebut habangan, tidak begitu bisa juga bernas begitu bagus, bibirnya tidak bagus, maka saya ketakutan. Itu yang ketiga, dari pribadi saya. Yang keempat, dari pribadi istri saya. Setelah kami menikah, cerita tentang sekolah, ternyata istri saya itu jurusan kimia. Karena saya tahu bagaimana dampak kimia ini sangat bisa merusak organ-organ tubuh manusia. Saya semakin stres. Saya ceritanya sudah begini, ini istri saya jurusan kimia. Gimana nanti kami dapat mendapatkan anak? Itulah menjadi pergumulan yang sangat serius. Pada nats ini dikatakan walaupun memang agak berbeda, jelas Maria berkata ketika datang malaikat itu menjumpai dia bahwa dia akan mengandung, dia menjawab demikian. Bagaimana itu mungkin terjadi padahal saya belum memiliki suami. Saya juga berpikir bagaimana itu mungkin terjadi saya memiliki anak padahal sejarah saya dan juga jurusan istri saya sudah begini. Tapi puji Tuhan, dari pengalaman saya itu saya bisa bersaksi anugerah Tuhan itu sangat besar. Dan Maria juga yang tidak memiliki suami, ternyata melalui malaikat yang memesankan, memberitakan, menyampaikan kepada dia bahwa dia akan mengandung. Kandungan yang dia kandung itu bukan dari suami, itu bukan dari persetubuhan, tetapi itu dari Roh Kudus. Maka roh itulah yang memasuki kandungannya. Mengapa roh itu memasuki kandungannya? Karena Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Maka dari situ juga kita belajar Bapak Ibu Saudara. Maka Roh Kudus, Roh Tuhan itu adalah sebuah oknum yang tidak dibatasi oleh apapun. Karena dia adalah yang maha hadir. Dia bisa hadir di hati kita, di pikiran kita, di berbagai tempat. Karena Roh Kudus itu adalah Allah yang maha hadir. Itulah yang terjadi kepada Maria. Dan ada jawaban yang sangat menyentuh hati dan perasaan. Ketika malaikat itu telah berpesan kepada Maria. Walaupun di awalnya dia berkata bagaimanapun itu bisa terjadi. Bagaimana itu mungkin terjadi bagi saya. Tetapi Maria berkata, karena saya ini adalah hamba. Karena saya ini adalah hamba Tuhan. Maka dia berserah, semoga itu terjadi pada diri saya. Dan itulah yang terjadi. Bapak, Ibu, anak-anak kami. Dalam ayat ini satu ungkapan pada ayat yang ke-37 disebutkan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah itu mungkin. Walaupun bagi kita tidak mungkin. Pikiran saya berkata, rasanya saya tidak memiliki keturunan lagi. Tetapi bagi Tuhan jadi mungkin. Tapi kalau kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara anak-anak kami. Banyak juga dan ini harus menjadi pergumulan bagi kita.
Banyak juga, ada juga keluarga kita, famili kita, anak kita yang sudah berusaha, sudah beberapa lama berkeluarga, tetapi belum mendapatkan keturunan. Seperti sanak saudara dari Maria yang bernama Elisabet, yang sudah tua tidak memiliki anak. Bahkan karena sudah tua, sudah disebut dia mandul, nungahol. Dia tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Ternyata ketika Roh Kudus menjumpai Maria, Elisabet sudah mengandung 6 bulan. Maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ini adalah seruan iman bagi saudara-saudara kita. Anak-anak Tuhan dimanapun berada yang merindukan anak. Marilah kita tetap berharap. Walaupun mungkin sudah pada umur usia tua. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang tak mustahil. Karena bagi Tuhan itu semuanya dimungkinkan dan dibukakan jalan. Supaya firman ini menjadi firman yang hidup bagi kita, maka kitalah yang menghidupkan. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara, kalau sudah ada kompor masak di rumah, ada gasnya, ada LPG-nya, kalau kompor masak itu tidak dihidupkan dengan gasnya, maka kita tidak bisa memasak. Walaupun firman Tuhan itu, kita memiliki Alkitab, sudah ada di depan kita. Kalau firman itu tidak kita hidupkan, maka itu tidak akan hidup. Dari situ firman Tuhan ini dihidupkan bagi kita. Sebagaimana firman itu hidup di dalam Elisabet, demikian juga firman itu hidup berbuah di kandungan Maria. Maka jemaat Tuhan juga dihidupkan melalui firman Tuhan, melalui pengharapan imannya. Supaya firman ini berguna dan bermanfaat bagi kita. Karena ternyata kita boleh beroleh kasih karunia. Jemaat Tuhan yang terkasih. Sebagai pokok-pokok dari khotbah ini, saya sampaikan yang pertama, berikanlah hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Sesuai dengan topik minggu yang diaturkan bagi kita adalah engkau beroleh kasih karunia Allah. Dapotan asini roh hadoho di debata. Kita mendapatkan kasih karunia dari Allah. Kasih karunia itu adalah buah Roh Kudus. Karena gereja adalah buah Roh Kudus. Siapakah yang mendirikan gereja? Pada kitab Kisah Rasul disebutkan yang mendirikan gereja itu adalah Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus itu menjadi awal berdirinya gereja. Logika saya juga berpikir begini, bagaimana di Longat ini bisa berdiri gereja? Maka kita juga harus membuktikan apakah benar ayat yang ke-37 itu bagi Allah tidak ada yang mustahil? Benarkah demikian? Yang pertama harus saya katakan benar. Saya ini adalah yang tidak ada menjadi ada. Saya tidak ada 50 tahun yang lalu. Tetapi saya ada. Mungkin Bapak Ibu dan anak-anak kami, kamu belum tentu ada beberapa tahun yang lalu. Tapi semuanya mungkin bagi Tuhan. Dimungkinkan. Mungkin saudara bisa mengingat tanggal lahirnya. Benar bukan? Bisa diingat tanggal lahirnya? Tapi siapakah bisa mencatat kapan dia bisa menjadi manusia di perut, di rahim ibunya? Ada yang bisa mencatat? Mungkin saya kurang tahu juga dengan bayi tabung, program bayi tabung, apakah itu bisa mencatatkan kapan dia bisa terjadi di bayi tabung itu menjadi bayi? Itu pun saya belum tahu.
Tapi yang tidak kita tahu menjadi tahu, itulah yang mungkin bagi Allah. Dan itu sudah terjadi melalui hidup kita. Yang tidak mungkin gereja ini bisa berdiri. Bahkan ketika saya juga berbicara dengan teman-teman, ketika bercerita, ketika mereka melihat, karena ini kan gereja ini sudah bisa kita lihat melalui YouTube, Facebook, Twitter, dan juga postingan-postingan teman-teman bahwa HKBP Longat itu sudah ada. Maka banyak bertanya, kapan itu HKBP Longat ada? Kapan itu? Ya memang tidak mungkin bagi saya. Saya juga tidak berpikir, tidak ada 1 tahun lamanya ini gereja sudah bisa diresmikan. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kasih karunia pemberian Tuhan bagi kita dan gereja ini. Dan saya juga berpikir bagaimana kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mengisi ibadah online melalui Nusantara TV. Yang bagi saya tidak mungkin lagi. Karena saya sudah punya kesempatan untuk mengisi ibadah itu waktu di Said Nihuta bersama adik saya ini yang ganteng. Hari ini kita ada bersama-sama juga di sini. Ini adalah anugerah kasih karunia Tuhan. Maka saksikanlah itu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah buah kuasa Roh Kudus. Itu yang pertama yang menjadi pokok dari firman ini. Yang kedua, ternyata kita berharga di dalam kerajaan Tuhan. Kita berharga. Umat itu berharga. Kerajaan Tuhan itu berharga. Maka Allah melalui Maria membuat sebuah kerajaan yang kekal namanya. Karena pemimpin mereka adalah raja yang kekal. Bukan raja yang periodik seperti raja-raja kita. Seperti pemimpin-pemimpin kita yang adalah pemimpin-pemimpin yang periodik. Tapi raja kita itu adalah raja yang kekal. Yaitu Yesus Kristus. Di mana dia akan memerintah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah itu menjadi mungkin. Maka percayalah kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah raja kita. Dia adalah Tuhan kita. Maka kita juga sebagai anak-anaknya berharga di mata Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan, jadilah menjadi hamba yang setia dan taat seperti Maria. Maria itu taat melakukan perintah Allah melalui malaikat-malaikat itu. Kadang kita Bapak Ibu Saudara, kalau bukan pendeta resort, memerintahkan kadang setengah hati. Itu pun pendeta resort juga masih setengah-setengah dari setengah hati. Mari lakukan pekerjaanmu itu, pekerjaan kita itu, pekerjaan sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai hamba Allah. Karena itu akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Seperti Maria yang taat dan setia. Itu pokok yang kedua. Pokok yang ketiga. Semoga dan doa kita masih ada jemaat Tuhan dimanapun berada, keluarga kita seperti Elizabeth yang mungkin pada masa kini masih sangat kita rindukan seperti Elizabeth. Karena bagaimana Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi kita sekarang ilmu pendidikan itu lebih utama. Jadi kita menyekolahkan anak-anak kita itu sampai sekolah, tidak hanya tamat SMA, S1, S2, S3. S1 sudah tamat belum menikah. Umurnya sudah mulai matang. Lanjut juga S2, juga belum menikah. Lanjut sampai S3, belum menikah. Sudah bekerja, sudah dapat gaji. Sudah dapat strata yang memungkinkan dan layak. Tapi karena mungkin merasa berhutang kepada orang tua, mungkin juga merasa kurang banyak hartanya, dia tidak menikah. Sampai sudah umur yang bisa kita katakan tua, baru menikah. Maka saya yang sudah merasa tua menikah, selalu saya pesankan kepada anak-anak muda,
Jangan terlalu lama baru menikah. Nanti entar kamu seperti Elizabeth, disebut sudah tua dan susah mendapatkan keturunan anak. Padahal kita sangat merindukan keturunan dan anak. Maka kita sebagai umat beriman merindukan dan mendoakan, mana tahu di mana dekat dengan kita atau jauh dengan kita masih ada anak-anak Tuhan yang belum mendapatkan keturunan. Mungkin sama seperti dengan Elizabeth sampai masa tuanya. Semua dengan doa kita, dengan firman ini, mereka melalui kuasa Tuhan, rahimnya digerakkan dan mereka mendapatkan keturunan. Itu yang pokok yang ketiga. Yang keempat, anak muda ingatlah bertunangan. Ini juga untuk anak muda ya. Nah, anak muda ingat bertunangan. Yosef dia ingat bertunangan dengan Maria. Dan tunangannya itu dia pupuk, dia jaga. Walaupun mungkin ya sebagai orang Kristen, sebagai orang Batak atau mungkin suku-suku yang lain menikah itu atau kawin di luar nikah atau menikah tidak dilayani dengan pelayanan gereja, itu bisa memalukan, itu bisa aib. Mungkin bagi kita juga berpikir apa yang terjadi bagi Maria itu ya aib. Masa dia bisa mengandung tanpa ada suami? Tapi karena Yosef adalah anak muda juga yang setia dan taat kepada perintah Tuhan, maka dia tidak membawa rasa malunya itu. Setelah itu dia menikahi Maria. Apa yang mau kita katakan? Banyak hal-hal yang terjadi di luar pikiran norma yang kita pikirkan, yang kita lakukan. Tapi melalui firman ini sebagai anak-anak Tuhan dan juga anak-anak muda, bertunanganlah. Ini juga menjadi pergumulan bagi orang-orang tua. Sudah dirindukan anaknya, putrinya untuk menikah. Kalau ditanya, sudah ada calonmu? Sudah ada tunanganmu? Belum ada. Kapan? Kita lihatlah nanti. Bahkan semakin tambah juga anak-anak muda yang sampai tua menjadi tua-tua keladi. Tua-tua keladi. Tak jadi-jadi. Itu namanya tua-tua keladi tak jadi-jadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Melalui topik minggu ini, engkau beroleh kasih karunia Allah. Maka siapapun, mulai dari anak-anak, anak muda, sampai pada orang tua, para lansia, harus tetap berserah kepada Tuhan dan meminta, Tuhan berikan bagi saya kasih karunia Allah. Maka hari ini kita beroleh kasih karunia Allah karena firman Tuhan telah memenuhi hati kita. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Hidupkanlah firman-Nya supaya firman itu berbuah di dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena sungguh besar belas kasihan-Mu bagi kami. Jika firman ini kami dengar, kami hidupi, bukan hanya Maria yang beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Bukan hanya Elizabeth yang beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Hidup kami ini juga adalah belas kasih karunia daripada Tuhan. Engkau telah menjadikan kami melalui orang tua kami yang tidak ada menjadi ada. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin, kalaupun bagi kami tidak mungkin. Tapi semuanya itu telah Tuhan jawab melalui semua karya-karya penyelamatan menjadi kenyataan di dalam kehidupan manusia. Kami bersyukur Tuhan atas cinta-Mu. Di masa Advent ini kami telah diingatkan melihat Tuhan Yesus yang akan lahir. Sebagaimana kami menantikan anak kami lahir di dunia ini.
itu pun tidak begitu sebanding sukacita kami. Melalui Yesus Kristus yang akan lahir, yang akan menyelamatkan kami, yang menyembuhkan kami, yang menghidupkan kami. Supaya kami menjadi orang yang percaya. Karena kami adalah orang berdosa. Kami akan ditebus dan akan diselamatkan. Pada minggu-minggu Advent ini, sebelum perayaan Natal, perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus, kami dipersiapkan untuk bersukacita, berbahagia, untuk mempersiapkan diri menyambut Tuhan Yesus. Supaya kami jika pun kami lelah dalam pekerjaan kami sehari-hari, karena kami menyambut Tuhan Yesus, kami tetap disegarkan, kami tetap dikuatkan melalui firman-Mu, melalui cinta-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini kami hidupi, kami lakukan, kami percayai. Supaya kami tetap beroleh kasih karunia. Dan juga kami mengingat sanak saudara kami, keluarga kami, anak-anak kami. Bagi yang sudah berkeluarga, yang merindukan anak dan putri, di mana mereka belum mendapatkannya. Ya Tuhan, berikanlah kasih karunia-Mu bagi mereka. Supaya mereka mendapatkan keturunan dari cinta kasih mereka melalui kuat kuasa firman Tuhan yang bekerja bagi mereka. Dan jika ada penghalang Tuhan, biarlah melalui kekuatan kuasa firman Tuhan dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua penghalang-penghalang berkat Tuhan itu dienyahkan. Jalan Tuhan, roh Tuhan yang memasuki kehidupan kami. Sebagaimana rahim Maria dibuahi oleh cinta kasih Roh Kudus, demikian juga hidup kami dibuahi cinta kasih oleh Tuhan. Bapa kami yang di sorga, banyak orang-orang yang bergumul dalam perjalanan kehidupannya. Tuhan tolong mereka, supaya mereka mendapatkan pencerahan, kekuatan daripada cinta kasih-Mu. Tuhan sembuhkan mereka Tuhan, yang dalam sakit penyakit, supaya mereka mendapatkan sukacita pada masa-masa Advent Natal dan menyambut tahun baru. Mereka juga disembuhkan, mendapatkan sukacita, penghiburan yang daripada Tuhan. Ya Bapa yang baik, kuatkanlah mereka. Biarlah juga doa-doa umat-Mu ini punya kekuatan untuk memberikan sukacita bagi mereka yang kami doakan. Kami bersyukur Tuhan atas pekerjaan kami. Kami juga kadang lupa bersyukur atas pekerjaan kami. Kadang kami hanya berkeluh kesah jika kami lelah. Ternyata lebih lelah juga orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Maka dengan demikian, kami yang beroleh pekerjaan yang dimanapun itu, yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan, kami mensyukurnya. Dan kami akan tetap tekun bekerja, karena kami adalah anak-anak Tuhan, harus bekerja dan harus berkarya. Kami bersyukur Tuhan atas ibadah yang kami lakukan. Biarlah minggu ini menjadi minggu yang penuh kasih karunia yang daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah kami yang hidup. Maka kami bersyukur. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah-Mu. Biarlah kekuatan dari firman Tuhan memberi spirit, memberi semangat kekuatan iman kami untuk melanjutkan kehidupan kami. Kami tidak akan berlelah untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami tidak akan putus asa apapun yang menerpa kehidupan kami. Tapi kekuatan firman Tuhan akan menghidupkan kembali dan membawa kami menuju jalan keselamatan. Dan pada akhirnya kami memuji Engkau karena kami adalah anak-anak yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan untuk gereja dan bantuan pembangunan gereja dengan ikhlas dan penuh sukacita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 591, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat 3.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat Advent. Shalom. Horas. Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Amin. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent yang ketiga. Topik minggu, engkau beroleh kasih karunia Allah. Sejarah ringkas berdirinya Gereja HKBP Longat yang beralamat di Dusun 1, Desa Longat, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Dana awal yang diusulkan Bapak Tuani Lumban Tobing dari APBD Provinsi. Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 dilaksanakan peletakan batu pertama yang dipimpin Bapak Pendeta Jendiaman Gultom STH MM, Penatua Gereja, tokoh masyarakat. Pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2024 kebaktian pertama dimulai yang dihadiri jemaat
83 kakak. Dan pada saat itu gedung dinamai Pos Pelayanan Parmingguan HKBP Longat, dan pembangunan berlanjut didukung jemaat. Sejak saat itu dibentuklah kegiatan pastoral, antara lain paduan suara kaum ibu yang disebut Ibu Maranatha. Yang kedua, paduan suara kaum bapa disebut Punguan Kur Ama Huria. Yang ketiga, paduan suara muda-mudi. Yang keempat, paduan suara kaum ibu yang disebut Ina Huria. Pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 dilaksanakan pesta pembangunan untuk penggalangan dana untuk melanjutkan pembangunan gereja kita ini. Atas kasih Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja, pada tanggal 17 November 2024, Pos Pelayanan Parmingguan HKBP Longat diresmikan menjadi jemaat penuh atau Huria Nagok HKBP Longat. Bagi jemaat dimanapun berada, karena gereja kita masih dalam proses pembangunan, kami sangat memohon bantuan untuk melanjutkan pembangunan gereja kita. Terima kasih kepada saudara-saudara dari Nusantara TV bersama semua kru. Doa kami, Tuhan senantiasa memberkati saudara dimanapun Anda berada. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.